你是迷路了吗？佛元变！灵动，青竹姑娘，终于又见面了。 Melanjutkan dari kisah sebelumnya, di episode sebelumnya Lindong memperhatikan seorang pemuda cantik berwajah lembut, mengenakan jubah hijau, yang mengikuti Mo Jingtian. Pemuda itu tampak lebih cantik dari Qinzi dari klan Qin dan bahkan beberapa gadis. Lindong terkejut oleh kecantikan pemuda itu, namun segera menyadari aura kuat yang dipancarkan olehnya. Lin Fan sebelumnya mengingatkan Lindong bahwa anggota keluarga kekaisaran sangat kuat dan tidak memamerkan kekuatan mereka. Lindong pun menyadari bahwa pemuda cantik ini, bernama Mo Ling, akan mewakili keluarga kekaisaran dalam pertempuran bibit. Keluarga kekaisaran menjadi faksi terkuat di kekaisaran Gritian. Keluarga kekaisaran biasanya tidak akan menampilkan terlalu banyak kemampuan kuat mereka. Pada saat yang sama, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Dalam setiap pertempuran bibit, para peserta dari keluarga kerajaan pasti akan memenangkan satu tempat. Selain itu, selama beberapa ratus tahun terakhir, sekte besar dari keluarga kekaisaran telah menjadi yang tertinggi di antara semua penempatan dalam Perang 100 Kerajaan. Ini pada akhirnya mengapa keluarga kekaisaran mampu bertahan selama ini di kekaisaran yang besar. Menurut Lin Fan, keluarga kekaisaran saat ini memiliki lebih dari 3 anggota mereka di sekte-sekte besar itu. Setiap 10 tahun atau lebih, keluarga kekaisaran akan dihargai dengan sumber daya yang sangat besar, sehingga membuat mereka lebih kuat. Keluarga kekaisaran juga berbeda dari faksi lain dengan cara lain, bakat seperti Lin Langtian terkenal di kekaisaran yang besar. Sebaliknya, bakat keluarga kekaisaran tetap rendah hati, hanya sejumlah kecil orang yang tahu siapa talenta di antara generasi muda keluarga kekaisaran. Meskipun keluarga kekaisaran tidak akan memamerkan bakat mereka, bahkan orang yang paling bodoh akan tahu bahwa bakat apapun yang berasal dari keluarga kekaisaran tidak akan menjadi individu biasa. Tatapan Lindong diturunkan dan hatinya mendesah dengan kesedihan. Pertempuran bibit tidak diragukan lagi adalah kompetisi tingkat tertinggi di kekaisaran yang besar. Semua peserta sangat kuat. Bukanlah tugas yang mudah untuk memenangkan salah satu dari 5 penempatan di antara semua talenta ini. Sama seperti Lindong tenggelam dalam pikirannya, rombongan keluarga kekaisaran melewatinya. Dia menunduk dan menatap sosok yang mengenakan jubah hijau. Dia mengangkat pandangannya dan sedikit terkejut oleh wajah cantik yang jahat, yang ekspresinya agak mengganggu. Jika wajah ini berada di tubuh wanita, wanita itu akan cantik. Namun, dengan wajah ini di tubuh laki-laki, harus ada kehadiran jahat di sekitar pria itu. Apakah saya benar mengatakan bahwa Anda adalah Brother Lindong, orang yang baru-baru ini menciptakan sensasi di kekaisaran Gritian? Pemuda berjubah hijau memberi Lindong senyum, tampak cukup sopan. Suaranya kalem dan lembut juga. Ini membuat Lindong tidak bisa membantu tetapi melihat tubuhnya yang ramping. Setelah mengkonfirmasi ada batang pohon, Lindong kemudian mengangguk canggung dan membungkuk dan menyapa. Lindong menyapa pangeran kerajaan ketiga. Mo Ling adalah putra ketiga dalam keluarga kekaisaran dan juga dikenal sebagai pangeran kerajaan ketiga. Tentu, semua informasi ini diteruskan dari Lin Fan ke Lindong. Saat Mo Ling tersenyum menyentuh, Lindong merasakan dingin menggigil di punggungnya. Tatapan pembentuk itu menyapu tubuh Lindong, yang kemudian dia tarik setelah beberapa saat. Dia kemudian berkata dengan hati-hati, reputasimu memang layak. Saya tersanjung. Lindong membungkuk lagi sementara hatinya menggigil. Hanya satu kalimat saja yang dapat membuktikan bahwa kemampuan Mo Ling lebih tinggi dari Wang Zong. Dia benar-benar keturunan keluarga kekaisaran. Setelah Mo Ling menyelesaikan kalimatnya, dia memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama dan melangkah untuk mengejar anggotanya, Mo Jingtian, yang terakhir kemudian meliriknya dan menggunakan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar. Bagaimana itu? Dia adalah lawan yang tangguh. Kali ini, klan Lin cukup mengesankan. Mereka mampu menghasilkan 2 individu yang luar biasa, jawab Mo Ling dengan lembut. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya jika Anda bertemu dengannya?
Mo Jingtian bertanya dengan acuh tak acuh. Aku 60% percaya diri, gumam Mo Ling. Mo Jingtian melipat alisnya sedikit, seolah-olah dia tidak puas dengan tingkat kepercayaan ini. Setelah melihat ini, Mo Ling hanya bisa mengulurkan tangannya dan berkata, saya bisa merasakan gelombang energi yang tidak biasa dari tubuh Lindong. Mengingat sifatnya yang bijaksana, ia harusnya memiliki kartu as yang tidak kita ketahui. Kami tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati, lebih jauh. Saya pikir saya tidak akan berada dalam kelompok yang sama dengan dia. Jangan menaruh harapanmu pada keberuntungan. Setelah Mo Jingtian menegur Mo Ling, yang pertama kemudian melangkah ke platform tinggi dan senyum muncul di wajahnya sekali lagi. Dia kemudian memberikan pandangan menyapu dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang, sebagai tuan rumah resmi, saya dengan ini mewakili keluarga kekaisaran dan menyambut Anda semua. Setelah mendengar kata-kata Mo Jingtian, banyak faksi segera tersenyum kembali dengan hormat. Pertempuran bibit terjadi sekali setiap 20 tahun. Saya kira semua peserta muda telah diberi pengarahan tentang berbagai peraturan kompetisi ini. Karenanya, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Aula di depan mata Anda akan menjadi arena untuk Battle of Seeds. Seperti yang Anda lihat, ada banyak lorong di sekitar aula. Nantinya, setiap peserta akan mengambil undian dan memasuki lorong bernomor sesuai dengan nomor pada undian Anda. Cara berbicara Mo Jingtian adalah langsung dan efisien, tanpa elaborasi yang tidak perlu. Ketika dia selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan seikat bambu, yang diselimuti cahaya redup, muncul di tangannya. Peserta untuk Battle of Seeds, masing-masing dan semua orang dari Anda mengambil. Saat Mo Jingtian selesai meneriakkan kata-kata ini, lot bambu di tangannya melonjak ke langit dengan cahaya samar melanda mereka. Swos, swos, saat bila bambu terbang ke langit, suara memekakkan telinga bergema di seluruh area penahanan ketika para peserta terbang untuk mengambil tanah bambu. Setelah melihat ini, Lindong melambaikan tangannya dan mendapatkan banyak hal dengan kekuatan yang menarik. Dia kemudian membalikkan telapak tangannya dan menemukan bahwa frasa kiri 9 ditulis di tempat. Gambar lot sudah selesai. Semuanya, ini saatnya pertempuran benih tahun ini dimulai. Setelah melihat semua lot telah diambil, Mo Jingtian berteriak, masuk ke arena. Suara mendesing, setelah Mo Jingtian selesai berbicara, banyak siluet terbang dan memasuki aula monumental melalui lorong-lorong sesuai dengan indikasi lot mereka. Lindong, Lin Langtian, kalian berdua bisa memulai. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata ketika dia melihat semua orang pergi. Baik, Lindong dan Lin Langtian mengangguk. Mereka kemudian saling memandang, merasakan nada permusuhan di mata masing-masing. Tanpa ragu lagi, mereka kemudian berpisah dan terbang menuju lorong masing-masing dalam sekejap. Di area holding, para peserta juga mulai bergerak keluar pada saat ini. Dalam beberapa menit, semua peserta untuk Battle of Seeds telah memasuki aula besar dengan lancar. Semua orang, tolong ikuti saya ke situs final. Kami akan menunggu di sana untuk 5 pemenang dari Battle of Seeds. Mo Jingtian terkekeh. Dia kemudian berbalik dan terbang menuju ujung lain dari aula raksasa. Di belakangnya, Wang Lei dan para pemimpin faksi lainnya mulai mengikuti juga. Lin Fan adalah yang terakhir pergi. Tatapannya tertuju pada lorong yang telah dimasukkan Lindong dan Lin Langtian. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Karena satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau, maka tunjukkan padaku siapa di antara kamu yang akan menjadi harimau yang lebih kuat. Seperti gumpalan asap hijau, Lindong terbang ke lorong secepat kilat. Segera, pencahayaan di sekitar menjadi sedikit redup. Di depannya, ada lorong yang dalam dan tenang namun luas, dan sepertinya terhubung dengan tempat suci aula. Sehubungan dengan berbagai macam aturan dari Battle of Seeds, Lindong telah lama memahami mereka dengan jelas. Menurut dugaannya, setidaknya harus ada puluhan peserta untuk Battle of Seeds. Orang-orang ini adalah bakat terbaik dari generasi muda kekaisaran yang besar. Hanya mereka yang dapat membedakan diri mereka dari semua jenius ini yang dapat memenangkan salah satu dari 5 penempatan terakhir. Lindong melakukan perjalanan melalui lorong dengan kecepatan tinggi. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai beroperasi. Tubuhnya kemudian mulai menguat secara bertahap, dengan energi yang besar dan kuat mengalir di bawah kulitnya seperti naga yang marah. Dalam turnamen tingkat tinggi kekaisaran Gritian ini, tidak ada yang berani meremehkan lawan mereka, jika tidak, mereka mungkin akan dikalahkan.
Setelah beberapa menit penerbangan dalam kecepatan kilat, Lindong sampai di ujung lorong. Sebuah pintu logam besar muncul di hadapannya. Melihat pintu, Lindong tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa begitu dia masuk melalui pintu besi ini, dia akan menghadapi pertempuran yang sulit. Jika dia tidak ingin dikalahkan di jalan ini, dia harus bertahan sampai akhir. Tidak mungkin dia akan mengakui kekalahan, Bang. Penglihatan Lindong semakin tajam saat dia mengambil langkah ke depan dan mendaratkan pukulan ganas di pintu logam. Segera, pintu logam itu meledak terbuka dengan serpihan logam terbang ke segala arah. Namun, saat fragmen ini semakin dekat ke tubuh Lindong, mereka berubah menjadi debu secara otomatis. Setelah pintu logam meledak terbuka, Lindong berjalan melewatinya. Di balik pintu besi, ada aula besar yang sangat luas. Aula besar itu tampaknya dibangun dengan logam hitam, mengeluarkan aura yang menindas. Lindong menggerakkan kakinya dan berjalan menuju pusat aula besar. Setelah beberapa saat, dia berhenti di jalurnya sementara pandangannya dilemparkan ke tengah aula besar. Sudah ada 2 orang berdiri di sana, dengan tangan terlipat dan mata menatap Lindong dengan sedih. Tatapan Lindong menyapu kedua orang ini dan pupil matanya mulai melebar. Itu karena dia menemukan bahwa kedua orang ini memiliki lambang yang sama di dada mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Menurut aturan, pos pemeriksaan pertama adalah pertempuran 3 arah. Akan ada 3 orang berjalan keluar dari lorong-lorong yang saling terkait dan bertemu di tempat ini. Dari ketiga orang itu, hanya satu yang bisa melanjutkan. Biasanya, ketiga orang ini akan datang dari sekte yang berbeda karena ini adalah pertempuran campuran. Namun, ada sedikit kemungkinan bahwa orang-orang dari sekte yang sama akan bertemu di sini. Jika ini terjadi, itu akan menimbulkan masalah bagi orang ketiga. Itu karena 2 orang dari sekte yang sama pertama-tama akan mengalahkan orang terakhir, sebelum membuat keputusan untuk melihat siapa di antara mereka yang akan melanjutkan kompetisi. Dan sekarang, Lindong benar-benar sial menghadapi situasi seperti itu. Dia harus bertarung dengan 2 orang sekaligus dalam putaran pertama. Oleh karena itu, ini menjelaskan mengapa kedua orang memandang Lindong dengan menyedihkan ketika yang terakhir masuk. Untuk bertarung 2 orang dalam sekali jalan praktis berarti bahwa Lindong kemungkinan akan dihilangkan. Lampu menyala di dalam aula hitam besar yang sangat besar. Banyak mutiara cahaya malam tertanam ke dalam kubah aula setinggi beberapa ratus kaki. Sinar cahaya terang menyinari lantai hitam, memberinya kilau dingin. Suasana di aula besar agak tegang. Di tengah aula besar, 2 pria berdiri dengan tangan terlipat saat mereka menatap Lindong yang perlahan mendekat dengan tatapan dingin dan kasihan. Setelah beberapa saat, salah satu pria yang memiliki bekas luka pedang di wajahnya akhirnya membuka mulutnya. Suaranya dalam dan serak, menyebabkan seseorang tidak berani menghina dia. Aku tahu kamu, Lindong, seorang tokoh berpengaruh yang baru-baru ini muncul tiba-tiba di Kekaisaran Yan besar. Dikatakan bahwa bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganimu. Langkah kaki Lindong berhenti saat dia mendengar suara pria berwajah bekas luka. Dia sekarang juga berdiri di tengah aula besar dan memandang ke arah 2 pria di depannya. Meskipun dia tahu bahwa dia agak disayangkan telah mengalami situasi seperti ini, wajahnya tetap tenang. Jika aku tidak salah, kalian berdua adalah Jenderal Gunung bergerak Sekte Gunung, Lu Kui dan Hu Wukan. Heh, karena kamu telah mendengar nama kami, kamu harus menyadari betapa sialnya kamu. Aku hanya bisa mengatakan kamu benar-benar sial bertemu dengan kita berdua. Pria jangkung dan kekar di samping pria berwajah bekas luka itu menyeringai aneh. Lindong, saya tahu Anda memiliki beberapa trik di lengan baju Anda. Jika kita bertarung 1 lawan 1, mungkin kita berdua tidak akan bisa mengalahkanmu. Namun, surga ada di pihak kita saat ini, memungkinkan kita berdua untuk bertemu denganmu di babak pertama. Mengingat belasan tahun kami akrab dengan satu sama lain, kekuatan gabungan kami tidak sesederhana 1+1. Jika secara sukarela berbalik dan pergi, kami tidak akan melukaimu. Pria berwajah bekas luka itu perlahan berkata dengan tatapan yang tertuju pada Lindong. Jujur saja, reputasi duo ini di Great Yan Empire lebih besar dari Lindong. Setelah semua, Lindong hanya muncul baru-baru ini, sedangkan mereka telah lama menjadi tokoh berpengaruh di Kekaisaran Great Yan. Meskipun mereka hanya memiliki kekuatan tahap manifestasi awal, kekuatan gabungan mereka pernah mengalahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut, sehingga memenangkan gengsi mereka saat ini.
Tidak ada peserta dalam Battle of Seeds yang mudah ditangani. Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Setelah dia mendengar ini, Lindong tersenyum sedikit. Di bawah tatapan dingin dari duo, Lindong perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kali ini, salah satu penempatan perang 100 kekaisaran adalah milikku." Bahkan kita berdua tidak berani mengatakan bahwa kita bisa mendapatkan tempat dengan sukses. Meskipun dikatakan bahwa bahkan Lin Langtian tidak bisa menghentikanmu. Aku tidak punya pilihan selain mengatakan padamu bahwa bahkan Lin Langtian sendiri tidak benar-benar yakin untuk mendapatkannya. Pria jangkung dan tegap itu mencibir. Hanya karena dia tidak yakin, tidak berarti aku akan baik-baik saja. Lindong perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan membungkuk sedikit sambil berkata dengan lembut, "Kalian berdua bisa datang padaku bersama-sama." Setelah mendengar kata-kata ini, tatapan dingin menyapu mata Lu Kui dan Hu Wu. Sikap Lindong telah menjelaskan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Karena ini adalah masalahnya, mereka hanya bisa memukulinya sampai dia patuh dan pergi. Kami berdua telah mencoba yang terbaik untuk menasihati kamu, namun kamu masih tidak mengenali niat baik kami. Jika itu masalahnya, jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Lu Kui dan Hu Wu tiba-tiba melangkah maju. Segera, dua aura kuat mengalir keluar dari tubuh mereka. Duo ini jelas terkoordinasi dengan sangat baik, dan bahkan seni rahasia yang mereka praktekkan agak mirip. Pada saat aura mereka melonjak, ada indikasi samar aura mereka bergabung bersama. Tampilan kekuatan ini sangat tirani. Meskipun mereka telah berbicara sedemikian rupa, jauh di dalam hati mereka tahu Lindong tidak bisa diremehkan. Setelah semua, mereka yang membuatnya di sini adalah bakat terbaik dari generasi muda Kekaisaran Besar Yan. Tidak hanya mereka sangat berbakat, tetapi karakter mereka, kecerdasan dan kualitas lainnya sangat luar biasa. Karenanya, mereka tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah dengan meremehkan lawan manapun. Ledakan, aura bergelombang mereka disertai oleh gelombang kekuatan Yuan seperti pasang. Ketika mereka berdua mengepalkan tangan mereka, dua palu hitam besar muncul di tangan mereka. Ledakan, ketika palu besar muncul, kedua tubuh mereka bergerak maju pada saat yang sama, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, membentuk busur. Palu di tangan mereka didakwa dengan kekuatan ganas saat mereka dengan marah meledak ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Kedua pria itu cukup kuat, mengacungkan palu merobek udara. Di bawah palu berat, lapisan udara berbentuk besar. Menanggapi serangan ganas dari duo ini, Lindong tidak mundur, dan malah melangkah maju. Yuan power yang kuat mulai menumpuk di tubuhnya, yang akhirnya berubah menjadi banyak topan Yuan power yang berputar. Wajahnya tenang saat tangan mengepal dan meninju dengan eksplosif. Dentang, kedua tinju Lindong menabrak palu yang masuk. Segera, suara dua benda logam yang bertabrakan bersama bergema di aula besar. Kekuatan kuat meletus dari titik kontak, menciptakan retakan halus di sepanjang lantai black metal khusus. Di bawah ledakan kekuatan yang mengerikan, dua palu besar ditumbuk oleh tinju Lindong. Kebingungan muncul di wajah Lu Kui dan Hu Wu. Mereka tidak pernah berharap Lindong bisa menggunakan hanya tinju untuk membanjiri mereka. Bagus, tidak heran bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganimu. Kamu memang kuat. Lu Kui dan Hu Wu jelas adalah pecandu perang. Setelah melihat seberapa kuat Lindong, mata mereka menyala-nyala dengan penuh gairah. Dengan sentakan, tubuh mereka mulai mengembang ketika cahaya hitam berenang di bawah kulit mereka, mengeluarkan perasaan kekuatan yang kuat. Tubuh Gunung Setan, duo itu meraung. Segera, tubuh mereka mengembang berkali-kali, menjadi mirip dengan raksasa kecil. Benang cahaya hitam berputar di sekitar tubuh mereka, mengeluarkan energi yang kuat. Jelas, mereka berdua telah berlatih tubuh fisik meningkatkan seni bela diri juga. Ingin bersaing dalam kekuatan fisik, Lindong tertawa ketika segel tangannya mulai berubah dengan cepat. Transformasi kera iblis, saat segel tangan Lindong berubah, tubuhnya segera mengembang. Gambar raksasa kera iblis perlahan mulai terwujud. Gambar kera iblis yang disulap oleh Lindong praktis tidak berbeda dari yang asli. Dari perspektif tertentu, itu bahkan tampak seperti kera naga kuno yang hidup. Aura kebrutalannya tentu saja tidak kalah dari kera naga kuno yang telah dia bunuh. Dibandingkan dengan kera naga kuno raksasa, tubuh Lu Kui dan Hu Wu tampak jauh lebih tidak penting. Ketika mereka menyaksikan adegan ini, ketakutan melonjak melalui mata mereka dan wajah mereka menjadi semakin suram.
Palu gunung, keduanya memandang satu sama lain di mata dan dengan kejam menginjak tanah dengan kaki mereka, mengurangi lantai logam hitam menjadi debu sementara palu di tangan mereka juga mengembang. Mereka melambaikan palu mereka dan menghancurkan mereka dengan keras ke ruang di depan mereka. Ledakan, ketika dua palu mendarat, seluruh aula besar tampak bergetar. Segera setelah itu, dua sinar cahaya hitam tak terbatas menembak palu dan membentuk gunung besar, yang dengan kejam menekan Lindong. Mengaum, The Ancient Dragon ape yang menyelimuti tubuh Lindong mengeluarkan raungan besar ke arah langit. Raungan itu senyata raungan kera iblis sejati. Ia kemudian mengulurkan kedua lengannya yang besar dan berotot, dan menangkap gunung yang dibentuk oleh cahaya hitam. Bang, bang, lantai logam hitam yang tak tertandingi di mana kera iblis berdiri retak inci demi inci. Seni bela diri yang ditampilkan oleh duo telah membentuk gunung yang cukup untuk menghancurkan praktisi tahap manifestasi awal sampai mati. Namun, kera setan yang disulap Lindong dengan tegas menolak gunung. Bang, dengan dorongan, kera setan melemparkan gunung yang terbentuk oleh cahaya hitam. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang gemerlap menyembur keluar dan membentuk platform emas yang sangat besar. Dengan menggunakan kedua lengannya, si kera iblis meraih platform emas dan dengan kejam melemparkannya seperti senjata kedua itu. Setelah melihat kekuatan yang menakutkan, ekspresi wajah keduanya berubah secara drastis. Mereka buru-buru mengumpulkan kekuatan Yuan mereka sebagai palu raksasa di tangan mereka sangat berbenturan dengan platform emas yang masuk. Bang, suara keras dan jelas bergema di seluruh aula besar, diikuti oleh riak energi yang kuat yang melanda arena. Sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir di lengan mereka, menyebabkan tampilan suram di wajah mereka berubah menjadi syok. Mereka awalnya berpikir bahwa kekuatan fisik adalah keahlian mereka. Namun kekuatan yang telah ditunjukkan Lindong sejauh ini terbukti lebih kuat daripada kekuatan mereka sendiri. Dentang-dentang, sementara lengan duo itu mati rasa oleh dampak, kera iblis Lindong yang disulap terus menyerang tanpa henti. Peron emas diayun terus-menerus pada duo itu seperti kincir angin, kekuatan yang kuat menciptakan ledakan di udara aula besar. Dalam menghadapi serangan kekerasan seperti itu dari Lindong, keduanya diam-diam mengutuk, pada saat itulah mereka menyadari betapa bodohnya kata-kata mereka terdengar sebelumnya. Dentang, namun gesekan kuat dari platform emas menghantam mereka, kekuatan mengerikan langsung menjatuhkan palu di tangan duo. Keduanya ditepuk seperti lalat terbang ke pilar besar, wajah mereka pucat pasi. Bang, sebagai platform emas menyapu duo itu pergi, kera setan Lindong tampaknya tumbuh semakin bersemangat karena sekali lagi bergegas di duo dengan langkah kaki yang mengguncang bumi. Setelah menyaksikan ini, ekspresi wajah keduanya berubah segera. Mereka buru-buru mundur saat mereka secara bersamaan berteriak, "Kamu menang!" Ledakan, setelah mendengar ini, langkah kaki kera iblis raksasa akhirnya berhenti. Dengan gelombang cahaya, kera iblis menghilang dan sosok Lindong terungkap. Dia memutar tubuhnya sedikit dan melihat ke arah duo Lukui, dan bertanya dengan cara yang tidak puas, "Kamu tidak ingin bertarung lagi?" Setelah mendengar apa yang dikatakan, wajah keduanya bergetar tanpa sadar. Biasanya, mereka menggunakan kekuatan fisik mereka untuk mendominasi orang lain. Namun sekarang, mereka sepenuhnya dikalahkan oleh Lindong. Jika mereka terus berjuang, mereka hanya akan menjadi tas meninju manusia untuk Lindong. Segera, mereka menghela nafas pahit saat mereka menjawab dengan putus asa, "Kami tidak ingin bertarung lagi." "Hehe, terima kasih sudah mengizinkan aku menang." Setelah melihat ini, Lindong tidak bisa menahan tawa. Dia tahu bahwa dia telah berhasil melewati babak pertama. Di atas tembok tinggi di sisi utara istana besar, Mo Jingtian, Lin Fan dan beberapa pemimpin faksi lainnya berkumpul di sana. Pada jarak pendek di depan mereka, ada sebuah arena. Arena itu terhubung dengan istana dan ada total 5 terowongan. 5 dari mereka yang muncul dari 5 terowongan ini, akan menjadi 5 nominasi terpilih dari Battle of Seeds. Di atas tembok tinggi itu, ada beberapa layar. Layar ini menggambarkan peristiwa yang terjadi di dalam istana. Beberapa tokoh mereka melintas ketika mereka bertarung secara intensif melawan lawan-lawan mereka. Sementara itu, Lin Fan dan yang lainnya terus menatap layar ini. Tubuh mereka yang tegang menunjukkan betapa gugupnya hati mereka. Mereka sangat prihatin dengan kualifikasi yang diperoleh. Oleh karena itu, meskipun ini hanya putaran pertama pertempuran bibit, mereka tidak berani bersantai sama sekali. "Oh,
perhatian orang banyak tiba-tiba berubah dan berkonsentrasi pada layar tertentu. Di layar itu, ada 3 angka. Setelah mengetahui identitas ketiga sosok itu, kerumunan segera mulai terkesiap. Itu harusnya 2 anak laki-laki dari Mountain Sect. Mereka benar-benar beruntung, sepertinya mereka dipilih untuk bersama. Orang ketiga harus Lindong dari klan Lin. Haha, Lin Fan, sepertinya klan Lin Anda benar-benar disayangkan. Peluang apa yang akan Anda hadapi dalam situasi seperti itu? Pemimpin faksi lain tertawa terbahak-bahak saat dia berbalik untuk melihat Lin Fan. Saat ini, alis yang terakhir berkerut ketika dia melihat situasi ini. Meskipun belum pernah terjadi sebelumnya untuk memiliki 2 anggota dari faksi yang sama di babak pertama, kemungkinannya sangat rendah. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong sebenarnya akan sesial ini. Haha, pemimpin Lin Fan, sepertinya klan Lin Anda akan menderita korban di babak pertama. Seorang pria parubaya berkulit kecoklatan lainnya melihat layar, sebelum ia tanpa sadar tertawa dan berkata, Meng San, jangan hitung ayammu sebelum mereka menetas. Lin Fan dengan santai melirik bajingan setengah baya ini. Pria itu adalah pemimpin klan gunung. Orang kasar bernama Meng Han itu tertawa dan terbukti bahwa dia tak terhindar dari kegembiraan. Jika hanya salah satu dari 2 Lukui bertemu Lindong, mungkin dia akan merasa gelisah. Namun, sekarang mereka berdua bersama, kegelisahannya segera menghilang. Itu karena dia tahu bahwa mereka berdua memiliki chemistry yang hebat dan jika mereka bekerja bersama, mereka bahkan bisa mengalahkan praktisi manifestasi tingkat lanjut. Oleh karena itu, meskipun reputasi Lindong telah meningkat akhir-akhir ini, akan sulit baginya untuk mengalahkan mereka berdua sendirian. Kerumunan berbalik untuk melihat layar khusus itu. Sepertinya mereka semua ingin mengetahui seberapa mampu orang legendaris ini, yang telah cukup terkenal untuk dirinya di dinasti Yan besar. Ekspresi Lin Fan agak tenang, dia telah menyaksikan pertempuran epik antara Lindong dan Lin Langtian sebelumnya. Karena itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestation biasa yang biasa saja akan merasa sangat sulit untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, meskipun duo Lukui mampu menandingi seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut, mereka tidak tahu bahwa bahkan jika seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut yang sejati bertemu dengan Lindong, dia tidak akan memiliki lebih dari 30% peluang kemenangan. Dan, Lin Zi tidak akan dipukuli tanpa alasan oleh Lindong. Ketika orang banyak menyaksikan, mereka bertiga dengan cepat mulai bertempur. Namun, seiring waktu berlalu, ekspresi sombong di wajah Mengsa berubah. Itu karena skenario kemenangan yang dia bayangkan tidak terwujud. Sebaliknya, duo Lukui terus-menerus ditekan oleh Lindong dan mereka jelas dirugikan. Bang, terutama pada serangan terakhir, seolah-olah seluruh layar telah bergetar. Sementara itu, semburat kekaguman melintas di wajah berbagai pemimpin sekte, sebelum mereka agak kaget melihat keran naga kuno yang mengerikan yang muncul di layar. Haha, pemimpin Meng San, terima kasih. Ketika dia melihat hasil di layar, Lin Fan dengan lembut tersenyum. Sebelum dia menangkupkan tinjunya pada Mengsa yang berwarna hijau baja, sekte gunung mereka hanya mengirim 2 peserta dan keduanya langsung diusir oleh Lindong di babak pertama. Ini menyebabkan dia sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Sungguh sial, Fam yang berwarna hijau baja dan dia hanya bisa dengan kejam menggeser lengan bajunya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong sebenarnya sekuat ini dan bahkan duo Lukui tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Haha, selamat saudara Lin Fan. Sepertinya kedua anggota dari klan Lin telah berhasil melewati babak pertama. Beberapa pemimpin faksi di sekitarnya tersenyum ketika mereka memberi selamat padanya. Lin Fan tersenyum ketika dia membalas salamnya. Setelah Lindong berhasil mengalahkan duo Lukui, di layar lain, Lin Langtian juga dengan mudah mengalahkan kedua musuhnya. Sejak saat itu, baik Lindong dan Lin Langtian telah berhasil maju ke tahap berikutnya. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi lawan mereka selanjutnya. Saat dia menatap layar, ekspresi Lin Fan menjadi semakin khusyuk. Itu karena dia mengerti bahwa meskipun putaran pertama mudah dilewati, putaran berikutnya akan menjadi semakin sulit. Lagi pula, orang-orang yang bisa lolos ke babak berikutnya semuanya jenius. Bahkan, jika Lindong tidak beruntung, dia bahkan mungkin bertemu orang-orang yang cenderung mendapatkan kualifikasi. Kemudian, pertarungan besar dan mematikan pasti akan memastikan. Oleh karena itu, 2 pertempuran berikut adalah babak kunci yang harus diwaspadai.